Innalhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kesawades atau yang mewakili beserta perangkat Desa Wates, yang kami hormati Babinsa serta Babin Kaptipmas Desa Wates, yang kami hormati PPK Kecamatan Panean, yang kami hormati Panwasam Kecamatan Panean, yang kami hormati PKD Desa Wates, dan tak lupa tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di Balai Desa Wates ini dalam rangka rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan BPSHP tingkat desa panitia pemungutan suara Desa Wates tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Yang kedua, surah serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP tingkat desa kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan video Romidu 2024. Kita
Terima kasih. Acara selanjutnya pembelajaran dulu kepada yang bertugas waktu dan rumah di persidangan. Baik, sebelum kita doa, mari kita berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan perbaikan DPS 1 tingkat Desa Wates bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah wa alaikum salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina amma wa yukafi'u masyidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi subhanak Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbana ya hajati Allah ya rabbal alamin Allahumma nafsi qulubana ba'da hadana wa haqina min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma anshur ummata Muhammad Allahumma sir ummata Muhammad Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma anshur al-islam wal muslimina fi Indonesia ya Allah khususan fi kulli makan ya Allah dan sama kesulitan ya Allah ya rabbal alamin ya Allah barik fi umurina ya Allah barik fi rizqina ya Allah barik fi usratina ya Allah fi dunya hadal akhirah salimna min bala'i dunya hadal akhirah salimna min adabi dunya hadal akhirah salimna min fitnatil mahya wa min syarri al-masih wa jalla ya rabbal alamin Allahumma fa'alna wa la bala'i wa ba'al fahsya'i wa munkar wa suyuq wa tahtan wa sadaqil balihan wa taharru min hawa wa min bala'i Indonesia khasah wa min dulil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa berkeberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu untuk marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Acara selanjutnya pembacaan tata tertib pleno rekapitulasi daftar pemilihan hasil perbaikan DPS tapi tingkat desa panitia pemungutan suara Desa Wates oleh Ketua PPS Desa Wates kepada beliau Bapak Muhadi waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum apa berbuka saya akan mengatakan rapat belum tidak sampai hasil tol pada tingkat di Sulawesi. Yang pertama, rapat pleno terbuka tingkat DPR dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 CO PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang perumusan
penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 41 dan putusan KPU nomor 27 tahun 2003 tentang petunjuk teknis peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Yang kedua, rapat pleno terbuka tingkat DPR BPS dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 menurut PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang menyusun daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pasal 43 dan putusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang petunjuk teknis peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Yang ketiga, peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas Ketua dan anggota PPS beserta sekretariat PPS, Pantarlih, partai politik beserta pemilu tingkat kelurahan atau desa, Panwaslu kelurahan, aparat pemerintahan tingkat kelurahan dan atau undangan lainnya. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kelima, peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. Dalam undangan perwakilan partai politik yang diperkenankan hadir membawa surat tugas dari partai politik masing-masing. Ketujuh, rapat dapat dibuka selama 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. Kedelapan, rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4. 9. Rapat dipimpin oleh Ketua PPS. 10. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapat izin dari pimpinan rapat. 11. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan ketidaktepatan atas rekapitulasi sesuai dengan data otentik. 12. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 11 berupa data kependudukan atau pemerintah lain yang dianggap sah. 13. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan cuti terkait. 14. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Itulah tata tertib rapat pleno. Terima kasih kepada Ketua BPS. Acara selanjutnya pembukaan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan BPSHP tingkat desa oleh Ketua BPS Desa Wates. Kepada beliau Bapak Muhadi, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Lurah Desa Wates atau yang mewakili dan juga pemerintahan Desa Wates. Yang kami hormati Bapak Pemirsa dan Kabid Kapitmas. Yang kami hormati PPK Kecamatan. Yang kami hormati Panwaslu dan juga PKD Desa Wates dan semua tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat dan nikmat sehingga kita bisa datang dalam acara rapat terbuka pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan hasil bebas habis umum tengah akhir dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini adalah hari yang luar biasa di mana tanggal 1 Juni adalah bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, yang dimana menjadi dasar dari negara kita yaitu Indonesia. Dan juga pada hari ini tanggal 1 Juli kita mengadakan rapat rekapitulasi, rapat pleno terbuka maksudnya pada hari ini di Balai Desa yang dihadiri oleh dari berbagai sektor elemen masyarakat. Baik, untuk mempercepat waktu, marilah
Acara rapat pleno terbuka ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk data kami persilakan Mas Bobi, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ketua Panitia Pemungutan Suara Keselamatan. Berikut ini akan kami sampaikan dari tim data hasil rekapitulasi perubahan pemilih untuk TPS HP akhir pemilihan umum tahun 2024 di Desa Wates. Di Desa Wates ada 7 TPS dengan jumlah total pemilih aktif 1.870. Ini DPS HP akhir ya, teman-teman semuanya. Oke, mohon maaf. Mulai dari TPS 1 kita saksikan bersama. Di TPS 1 jumlah pemilih aktif ada 275. Di TPS 2 ada 215. Di TPS 3 ada 288. Di TPS 4 ada 293. TPS 5 ada 285. TPS 6 ada 255, di TPS 7 ada 259 dengan jumlah total 1.870. Oke. Baik. Kami ulangi, untuk TPS 1 jumlah pemilih aktif 275, pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik ada 6 orang. Yang kedua di TPS 2 jumlah pemilih aktif 215, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 3. Yang ketiga di TPS 3 jumlah pemilih aktif 288, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 0. Di TPS 4 jumlah pemilih aktif 293, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 1, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 9. Di TPS 5 jumlah pemilih aktif 285, jumlah pemilih baru 1, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 0. Di TPS 6 jumlah pemilih aktif 255, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 2. Di TPS 7 jumlah pemilih aktif 259, jumlah pemilih baru 0, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0, jumlah perbaikan data pemilih 0, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 2. Dengan jumlah total ada 7 TPS dengan jumlah pemilih aktif dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 totalnya 1.870, jumlah pemilih baru dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 berjumlah 1 orang, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 1 orang, jumlah perbaikan data pemilih dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 0 orang, dan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 22 orang. Berikut itu tadi sudah kami sampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP tingkat Desa Wates. Baik, selanjutnya mungkin barangkali ada tanggapan atau masukan terhadap hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP akhir tingkat Desa Wates kepada seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi DPS HP akhir. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin menambahkan saja dari data yang saya dapat. Sebenarnya dari atas itu terdapat 4 masyarakat di Desa
Mohon maaf Mbak untuk diulangi karena suaranya nggak kedengaran. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, Mas Dovi. Berdasarkan data yang saya dapat dari Pamwascam, terdapat 4 masyarakat desa Wates yang tercatat sebagai daftar pemilih ganda. Yang pertama yakni Bapak Agus Haryanto dari TPS 5 dan istrinya Ibu Sudarti dari TPS 5, kemudian Mbak Arlinda Sari dari TPS 5, dan yang terakhir Mas Evan Ardian Mustaqim dari TPS 5. Berdasarkan atas saya yang mengecek sendiri di rumah beliau-beliau, ternyata dari 4 ini hanya 1 yang terdaftar menjadi pemilih ganda, yakni Mas Evan yang pemilih ganda dengan TPS 123 ke Balen Babelan kalau tidak salah ya Mas. Nah itu ternyata saya cek di TPS HP yang ditempel itu juga belum ada namanya Mas Evan. Berarti nanti masukan yang saya berikan berarti nanti TPS 5 yang awalnya 285 menjadi 286 karena beliau memang ada di sini dan dapat ditunjukkan dengan bukti administratif yang lengkap berupa KK dan KTP, sehingga Mas Evan termasuk dalam pemilih daftar pemilih memenuhi syarat. Begitu nih Mas. Terus tanggal 23 kemarin, mungkin untuk mengingatkan saja barangkali belum dimasukkan almarhum Ibu Surati yang meninggal dunia. Jadi Ibu Surati itu TPS 6 gitu. TPS 6 berarti TMS-nya tambah 1 gitu. Jadi mungkin itu saja. Sampun Mas, itu aja mungkin pesan saya untuk tetap mengawal hak pilih dari Mas Evan. Sejauh ini hanya ditemukan Mas Evan karena dikhawatirkan nanti hak pilihnya itu disalahgunakan gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi DKD Desa Wates atas tanggapan yang telah diberikan. Baik, berikut ini kami jelaskan yang disampaikan oleh Mbak Dewi, bahwasanya mungkin dari data pesan Mbak Dewi itu di Desa Wates ada 1, 2, 3, 4 ya Mbak Dewi awalnya. 4 ya, 4 yang ganda. Ternyata begitu di cross check dari keempat orang ini itu yang ganda ini cuma dari Mas Evan Ardian Mustaqim di TPS 5. Nah, yang lainnya kemana? Ternyata begitu yang lainnya kita cek kemarin juga kita juga sempat mengkonfirmasi dari yang bersangkutan. Dari keempat orang ini yang pertama atas nama Arlinda Sari. Nah ini kemarin juga sudah kita mintai bukti otentik berupa KTP dan juga KK, bahkan foto orangnya juga ada di rumah. Terus yang kedua Agus Haryanto. Nah ini memang Pak Agus Haryanto dan istrinya Ibu Sudarti ini posisi sekarang di Jakarta kerja dulu. Tapi begitu kita lihat secara administratif dari KK dan KTP, ternyata Pak Agus Haryanto dan Ibu Sudarti ini tetap masih berada di Desa Wates, beralamat di Desa Wates. Cuman yang ganda tinggal Mas Evan Ardian Mustaqim. Sama satu lagi tadi tambahan dari Mbak Dewi, yaitu atas nama Ibu Surati ya Mbak Dewi. Ibu Surati meninggal dunia tanggal 23 kemarin. Baik, untuk tambahan jumlah pemilih barunya 1 dan pemilih tidak memenuhi syarat 1, ini insya Allah setelah ini akan kita masukkan. Untuk di berita acara sudah kita lampirkan di situ bahwasanya ada pemilih baru 1 di situ tertera, yaitu 1 itu Mas Evan Ardian Mustaqim, dan yang tidak memenuhi syarat 1 atas nama Ibu Surati tadi ya Mbak Dewi. Dan nanti kita tambahkan kaitannya dengan itu karena begini Mbak Dewi, untuk merubah jumlah ya, karena memang berdasarkan dari rapat yang terakhir bimbingan teknis kemarin di kecamatan tingkat PPK kecamatan, untuk dari rekan-rekan PPS tidak diperkenankan untuk merubah jumlah untuk saat ini. Jadi nanti tetap kita laporkan
terkait dengan jumlah pemilih, ada pemilih baru 1 orang dan pemilih yang tidak memenuhi syarat 1 orang, dengan bukti dukung yang otentik juga, utamanya terkait surat keterangan kematian ataupun surat akte kematian dan KTP atau KK dari Mas Evan sendiri nanti akan kita lampirkan di ketika penyusunan tahap akhirnya nanti setelah DPSHP akhir akan kita sampaikan ke pihak kecamatan, BPK kecamatan, dan nanti dari pihak BPK kecamatan akan menyampaikan ketika di rapat di KPU Kabupaten, dan nanti akan yang berhak merubah jumlah ini nanti dari KPU seperti itu. Baik, seperti itu ya Mbak Dewi, bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Oke, baik, alhamdulillah. Sampun Bapak Ibu semuanya, barangkali mungkin ada tambahan lain dari peserta rapat pleno rekapitulasi DPS sampai akhir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan PPK Pak Tony, rekan-rekan dari PPS Desa Wates, juga dari Koramil, dari Babin, serta hadirin. Saya di sini tidak akan mengomentari terkait jumlah data yang ada di Desa Wates, hanya menambahkan terkait bagaimana dinamika di bawah, bagaimana kami selaku Panwas dan PKD di bawah melaksanakan monitoring. Jadi hasil dari DPSHP yang pertama kemarin, kemudian kami melaksanakan monitoring dan berkoordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah desa. Kebetulan kami juga langsung menemui beberapa, khususnya saya menemui beberapa Pak Lurah dan teman-teman lain juga ya. Jadi kami minta berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam mengawal DPSHP akhir pada saat ini. Jadi bagaimana prinsip pengawasan bisa sampai diawasi husnul khotimah sampai tanggal 14 Februari 2024. Kenapa seperti itu? Karena dinamika tahapan pada saat ini, per hari ini sudah dilaksanakan DPSHP akhir, sedangkan pelaksanaan pemilu ini masih jangka panjang, sedangkan ini sudah akhir. Nah, di mana dengan keadaan seperti ini, gunanya adanya PPS dengan PKD sama-sama koordinasi, begitu juga Panwas dan PPK koordinasi, dan tidak kalah penting kami sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di desa sekecamatan Panikai. Efek dari data ganda yang turun ke seluruh desa pada saat DPSHP 1 yang mengakibatkan mungkin kemarin teman-teman PPS tahu sendiri, ketua PPS di TMS. Nah, ini menjadi latar belakang bagaimana kami mengawasi agar bisa maksimal. Ternyata kemarin lebih dari 100 data ganda yang kami verifikasi faktual ke bawah, door to door, itu juga kami menemukan dari misalkan desa A, dari 9 desa ini ternyata 10 orang dari 19 orang, 10 orang ini MS dan memang berdomisili di desa tersebut. Nah, ini kan menjadi evaluasi teman-teman KPS dan juga teman-teman pengawasan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengawal DPSHP. Belum lagi setelah DPSHP akhir ini, tadi juga sudah disampaikan Pak Lurah sebelumnya saya monitoring tadi, mohon maaf terlambat. Tadi sudah monitoring 3 desa saya. Sebelah tadi baru di Sidowaya belum selesai, sudah saya tinggal. Ini juga beliau menyampaikan bahwa dinamika pada saat ini sudah DPS sampai akhir, sedangkan yang menikah hampir setiap minggu ada, yang meninggal ada. Nah, ini data-data ini kan akan terus berubah. Kalau misalkan
misalkan kita sebagai penyelenggara dan stakeholder desa sekecamatan tidak bisa bekerja sama, ini akan menjadi sulit kita mengawal data sampai titik akhir. Nah, itu tadi. Makanya dinamika seperti itu akhirnya Bawaslu Kabupaten ini menurunkan, bukan Bawaslu Kabupaten, tapi Bawaslu menurunkan SE nomor 33 tahun 2023 bahwa banyak sekali isu krusial yang memang harus kita evaluasi. Yang pertama, data ganda yang ternyata itu MS tapi di TMS. Satu, ada juga yang aslinya TMS tapi di MS. Ada juga data meninggal itu juga di MS. Nah, ini perlu sekali bekerja sama dengan stakeholder di daerahnya masing-masing. Juga ada dari TNI dan Polri yang sudah purna tugas, yang sudah pensiun, ini tidak terdeteksi atau tidak melaporkan. Nah, ini akan menjadi indikasi pergeseran